kita akan mendengarkan penyampaian visi dan misi pasangan calon. Kami berikan kesempatan pertama untuk memaparkan visi misi dan program kepada pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 untuk memaparkan visi, misi, dan program dengan durasi 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI, masyarakat Hulu Sungai Tengah yang ulun cintai, izinkan ulun Haji Aulia Oktaviandi, calon Bupati Hulu Sungai Tengah, dan pasangan ulun Dr. Andes Haji Mansah Sabri, calon Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, menyampaikan cita-cita kami yang kami tuangkan dalam visi kami. Adapun visi tersebut adalah mewujudkan Hulu Sungai Tengah yang lebih makmur, unggul, dan dinamis. Sesuai dengan tema debat malam hari ini, kami ingin mensejahterakan masyarakat, memajukan kabupaten kita, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Kami memiliki program-program yang unggulan yang insya Allah akan kami laksanakan jika masyarakat Hulu Sungai Tengah memberikan amanah kepada kami. Program yang pertama, kami akan memberikan insentif desa melalui tambahan ADD kepada desa-desa kita yang membutuhkan pembangunan infrastruktur di desa tersebut. Selain itu, tambahan dana tersebut bisa membuat pekerjaan baru bagi membuka pekerjaan baru dan menurunkan angka pengangguran di desa. Yang kedua, pasangan Aulia Mansah akan memberikan jaring pengamanan sosial kepada masyarakat kita yang termarginalkan, yaitu kaum lansia, kaum penyandang disabilitas fisik dan disabilitas mental. 2 tahun program ini sudah kami jalankan sejak tahun 2023. Setiap tahunnya ada 1.300 lansia penyandang disabilitas fisik dan mental yang kami bantu. Mudah-mudahan ke depan, 5 tahun ke depan, baik jumlah bantuan maupun penerimanya bisa kami lipat gandakan. Yang ketiga, dalam rangka memajukan daerah kita, kami ingin membuka 10.000 lahan pertanian baru dengan membentuk polder Laura di Kecamatan Labuan Amas Utara. Ketika kami berkunjung ke Desa Mantaas, Rantau Bujur, dan Sungai Buluh, banyak aspirasi masyarakat yang mengeluhkan bulma susupan laki. Mudah-mudahan dengan program proyek folder Laura ini menjawab permasalahan kita dan memajukan pertanian di daerah kabupaten kita. Keempat, kami juga ingin meningkatkan pelayanan kesehatan kita, menjadikan rumah sakit kita menjadi pusat trauma center di Banua 6. Kami juga ingin menaikkan status puskesmas 19 puskesmas yang ada di Hulu Sungai Tengah menjadi BLUD agar pelayanannya menjadi lebih profesional dan bisa merekrut tenaga kesehatan yang lebih baik. Kelima, kami juga ingin membentuk BUMD agar menjadi agen pergerakan ekonomi di daerah kita. BUMD yang bergerak di bidang pangan dan aneka usaha lainnya. BUMD yang bisa melaksanakan usaha resi gudang sehingga petani kita bisa terlindungi dalam menjual hasil pertaniannya, BUMD yang bisa memberikan asuransi usaha pertanian. Bapak Ibu yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan mimpi besar ini bisa terlaksana dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya ketika Pian memberikan amanah Pian kepada paslon nomor urut 1 Aulia Mansah. Kami Hulu Sungai Tengah, kami pasangan aman, kami coblos nomor 1. Masih ada waktu? Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan visi dan misi dan program pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 dengan durasi 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang ulun hormati Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang ulun hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ketua KPU beserta komisioner, Ketua Bawaslu beserta anggotanya, kemudian yang ulun hormati para panelis, dan yang ulun hormati pula Bapak Kapolres, Bapak Dandim, seluruh peserta yang hadir, yang kada kau ulun sebutan satu persatu. Adapun kami lawan Ustadz Rusadi nang hendak memajukan Hulu Sungai Tengah melalui pencalonan bupati, kebetulan dengan proses yang panjang kami kau bercalon dan didukung oleh partai-partai politik. Tentunya ke depan kami akan bersinergi dengan para anggota DPR untuk membangun Hulu Sungai Tengah yang lebih baik. Adapun visi kami untuk memajukan Hulu Sungai Tengah menjadi lebih baik, yaitu terwujudnya Hulu Sungai Tengah yang religius, sejahtera, dan bermartabat. Maksud dan religius, sejahtera, dan martabat itu adalah religius menggambarkan pemerintahan yang jujur, adil, bermanfaat, dan disiplin, serta masyarakat yang tentram dengan berlandaskan agama. Kemudian sejahtera menggambarkan kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Pemerataan kesejahteraan itu untuk para petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Bermartabat menggambarkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang maju, berdaya saing unggul dalam aspek kualitas sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya kami persilakan untuk Pak Ustadz Rusadi untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, melanjutkan apa yang disampaikan Pak Bupati, calon Bupati kami, bahwa kami ada kemirisan hati melihat kondisi Barabai. Kemirisan hati itulah yang membuat kami terpanggil untuk maju, terpanggil untuk ingin membenahi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Betapa misalnya secara data BPS se-Kalimantan Selatan angka kemiskinan kita ternyata paling tinggi. Berarti pemerintah saat ini belum bisa menghadirkan kesejahteraan itu bagi rakyat. Karena itu mudah-mudahan kehadiran kami bisa mensejahterakan rakyat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Menyala warganya, kami melakukan program 1000 bedah rumah per tahun insya Allah, dan akan selesai pada 5 tahun pada satu periode. Kemudian menyala anak mudanya, kami akan beasiswa 1000 santri yang berprestasi. Menyala rakyatnya, membuka ruang pendopo sebagai tempat aspirasi bagi masyarakat Waktu secara habis. Terima kasih atas penyampaian visi dan misi. Baru saja kita telah mendengarkan paparan visi, misi, dan program dari peserta debat malam hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua peserta debat kita. Pak Rini ya, sepertinya tidak lengkap rasanya kalau debat ini kita tidak mendengar yel-yel dari masing-masing pendukung pasangan Tentu calon saja. tersebut. Betul. Jadi untuk memeriahkan dan memberikan semangat kepada paslon yang sekarang ini sedang menjalin debat, kami persilahkan kepada masing-masing untuk memberikan yel-yelnya. Kami persilahkan untuk para pendukung paslon nomor urut 1 untuk memberikan yel-yelnya. 1,
Selanjutnya kami persilahkan untuk para pendukung paslon nomor urut 2. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda. Jangan kemana-mana. Hadirin dan pemirsa, izinkan kami untuk menjelaskan kembali mekanisme debat yang akan berlangsung pada malam hari ini. Pada sesi ini, pasangan calon akan menjawab pertanyaan hasil rumusan tim panelis seputar tema debat yang telah ditentukan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kemudian akan ditanggapi oleh pasangan calon lain. Pengundian pertanyaan menggunakan metode SWIT atau siun, dan pemenangnya berhak memilih lebih dulu amplop yang tersedia. Kemudian memilih lagi satu amplop untuk pertanyaan. Amplop pertanyaan yang telah dipilih paslon akan diserahkan kepada moderator untuk nantinya dibacakan. Peserta calon yang tidak mendapatkan pertanyaan memiliki kesempatan untuk menanggapi jawaban pasangan calon lainnya. Untuk menjawab pertanyaan ataupun menanggapi, kami bebaskan kepada pasangan calon untuk menyerahkan kesempatan kepada calon bupati ataupun calon wakil bupati. Dipersilakan kepada kedua perwakilan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati untuk dapat ke tengah dan Calon bupati. Silahkan calon bupati untuk Sweet. ngambil posisi. Baik, berdasarkan tata tertib kita menggunakan metode SWIT. Nah, jadi calon bupati nomor urut 1 dan calon bupati nomor urut 2 ini kearifan lokal. Jadi kita lihat siapa pemenangnya dari SWIT ini yang berhak untuk memilih tentunya. Kali ini kita tidak menggunakan metode fishball, Ibu Bapak ya. Boleh, ya. Baik, dipersilahkan untuk bersiap. Aba-aba dari saya, calon bupati nomor urut 1 dan calon bupati nomor urut 2. Aba-aba dari saya akan dimulai. Siun. Nah. Diulang Bapak, Baik, diulang. jadi kita diulang. Kita sepakati menggunakan ini ya, menggunakan jari untuk jari. Ya. Siutnya dan menggunakan jari. Baik, kita ulang lagi, kita mulai lagi. Ya. Bersiap. Siun. Baik, jadi kami ulangi lagi bahwa nanti dia ada ibu jari, kemudian telunjuk dan kelingking agar mempercepat kegiatan kita debat pada malam ini. Baik, sekali lagi kita ulangi. Siun. Baik. Jadi kami persilahkan kepada pasangan nomor urut 1 nanti untuk memilih soal yang telah disediakan. Silakan kembali ke tempat. Ya, dan kami persilahkan kepada pasangan calon yang memenangkan SWIT tadi agar dapat memilih amplop dengan tema yang pertama. Baik, ini temanya pasangan nomor urut 1 memilih tema dengan huruf C. Kami persilahkan kepada pasangan nomor urut 2 untuk mengambil amplop pertanyaan kepada yang ada di sini. Yang ya, A, B, dan D yang tersedia. Hadirin dan pemirsa, di tangan saya sudah ada amplop pilihan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati
yang mana kesempatan pertama kami persilahkan. Ya, nanti ini ada 2. Yang pertama akan kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk lebih dahulu menjawab pertanyaan tersebut. Tadi nomor urut 2 tadi memilih yang B, tersegel dan akan saya buka pertanyaan tersebut. Baik, kepada pasangan nomor urut 2 saya akan membacakan, silahkan didengarkan karena saya 1 kali membacakannya. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang 23,03% terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun, mayoritas masyarakat di sektor ini masih hidup dalam kondisi prasejahtera. Sebagai penghasil hortikultura utama di Kalimantan Selatan, petani sering menghadapi kerugian akibat harga jual yang anjlok saat panen melimpah. Pertanyaan, jika terpilih, program dan langkah apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat di sektor ini? Serta bagaimana Anda berencana menjamin stabilitas harga panen agar para petani dapat meraih pendapatan yang layak dan berkelanjutan? Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Durasi 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Apabila kami terpilih untuk mengatasi anjloknya harga para petani, kami merencanakan akan manukare benih nang hasil petani. Jadi benih-benih hasil petani itu kan kami tukare supaya kerugian itu kada ada lagi di petani. Jadi pemerintah nang menukariakan. Jadi dari pemerintah juga kayaknya nang berkewajiban menjual kayak itu nah. Waktu masih ada, Bapak? Ingin menambahkan? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi persoalan kita memang betul bahwa pertanian adalah salah satu penyumbang terbesar 23% terhadap PDRB kita Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Oleh karena itu perhatian pemerintah daerah terhadap para petani dan para pelaku perikanan dan kehutanan itu harusnya lebih baik, menghadirkan kesejahteraan. Nah, bukti faktanya saat ini banyaknya masih angka kemiskinan kita. Karena itu ini harus kita angkat. Salah satu solusi yang bisa kita berikan adalah persoalannya adalah dari hulu sampai ke hilir, tidak hanya di hilir. Nah, dari sisi hulunya kelangkaan pupuk misalnya itu jadi persoalan juga bagi para petani kan. Nah, karena itu pemerintah hadir di situ untuk menyediakan pupuk yang tersedia bagi para petani, dan di akhir kita bisa membeli dengan perusahaan daerah. Terima kasih. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Iya, jadi BUMD yang akan kita buat saat ini sudah tahapnya sudah melalui kajian, sehingga tinggal proses penanaman modal. 1 langkah lagi maka BUMD tersebut bisa membuat usaha namanya resi gudang, membeli gabah atau dari petani kita dan menyimpannya dan menjualnya di saat kebutuhan akan beras itu sangat tinggi. Yang lebih dalam lagi BUMD yang kita ingin inisiasikan adalah bagaimana BUMD tersebut memberikan asuransi usaha pertanian. Saat ini ada asuransi Jasindo, namun asuransi tersebut cenderung menghindari daerah yang endemis
ataupun daerah yang berulang gagal pertanian. Melalui BMD tersebut bisa memberikan asuransi kepada petani agar petani kada jarak gasan petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Durasi 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Nang dipadahkan paslon nomor 1 itu kalinya sama. Jadi nang kita maksud pun kayak itu juga. Kita kada hendak artinya ngaran nang bubuhan petani ini masyarakat kita. Jadi kita hendaknya tuh kita bantu masyarakat kita tuh semaksimal mungkin. Jadi bila inya kaina tuh wayah panen itu murah, maka pemerintah menukaryakan. Masalah pembentukan itu tuh kaina amunnya kami tak pilih itu pasti itu kami gawe itu. Karena kita sayang lawan masyarakat Barabai. Ya Allah, ini kita bukti kita sayang lawan masyarakat Barabai itu bini orang Barabai kita kan. Demikian. Waktu masih ada Bapak? Saya Silakan. menambahkan Pak Bupati. Jadi, nah kita akan lebih prakteknya lah, intinya prakteknya kalau lebih. Ya, waktu Baik, habis. terima kasih. Kesempatan selanjutnya akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Amplop pilihan nomor urut 1 sudah ada di tangan saya, huruf C. Dalam era industri 4.0 menuju 5.0, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki tantangan besar untuk mengembangkan kawasan perdesaan berbasis digital. Mengingat terdapat 8 kelurahan dan 161 desa yang tersebar di 11 kecamatan. Di sisi lain, pasar digital atau online market menawarkan peluang sekaligus ancaman bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha di pasar tradisional yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan teknologi. Pertanyaan, mengingat bahwa proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah baru mencapai 73,75% dan pengguna ponsel sebesar 63,53%. Apa pandangan dan kebijakan strategis Anda dalam menghadapi tantangan ini? Program dan langkah konkret apa yang akan Anda terapkan untuk mendorong pembangunan desa digital sekaligus mendukung pelaku usaha tradisional agar dapat bersaing di era digital? Dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab dengan durasi 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Pengembangan desa untuk membentuk infrastruktur internet sudah kami lakukan pada tahun 2023. Ketika kami melaksanakan ekspedisi Meratus ke desa Aing Bantai, ke desa Juhu, kami membuat infrastruktur internet di kedua desa tersebut. Desa yang berada di ujung Hulu Sungai Tengah, 2 hari berjalan, itu sudah kami berikan satelit untuk bisa menggunakan akses internet. Ke depan, kami mendorong melalui insentif dana desa, penambahan ADD, maupun mengawal pengawalan penggunaan dana desa di setiap daerah, agar semuanya bisa serentak membentuk internet satelit yang notabene saat ini sudah banyak tersedia aksesnya, agar masyarakat di desa agar bisa lebih melek teknologi. Selain itu, pasangan Aulia Mansah juga membiasakan masyarakatnya, terutama anak-anak kita, anak-anak pelajar kita yang SD SMP dengan digitalisasi sekolah. Rencana kami, jika kami terpilih, kami akan digitalisasikan seluruh SD dan SMP. Anak-anak akan diberikan Chromebook, setiap sekolah akan diberikan internet satelit, sehingga generasi penerus kita ini, generasi Z ini, bisa memiliki infrastruktur internet, bisa mengembangkan ekonominya, dan tentunya bisa menyebarluaskannya
kepada orang tua maupun kawan-kawannya. Mungkin Pak Wakil bisa nambahkan? Biasanya kalau teknologi yang baru itu memerlukan pendampingan. Nah disinilah SDM kami akan sangat diperhatikan. Antara lain para PPL itu. Tidak mungkin langsung jadi, nggak mungkin. Disinilah yang diperlukan. Di samping hasil diinginkan juga SDM-nya harus kita tingkatkan. Waktu Terima habis, kasih. terima kasih. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Ke depan bila kami terpilih, nang pasti kami ini berdua kompak. Nah, jadi ini kompak kita nih membangun hulu Sungai Tengah. Kita lajari ke kanan kita tuh supaya bisa kita kiau orang-orang yang pintar. Kayak apa caranya supaya masyarakat kita tuh pintar juga. Silakan Pak Wakil. Ya tentu infrastruktur digital itu kita galakan, tentunya berkolaborasi dengan berbagai pihak stakeholder yang ada sehingga ini bisa kita masifkan sampai ke desa-desa. Tentu kolaborasi yang sangat intensif itu dengan Babuhan Pembakalan. Nah, kemudian dengan sekolah-sekolah serta memperbanyak akses internet itu di mana-mana sampai ke gunung-gunung sampai ke. Waktu habis. Dipersilakan kepada pasangan calon bupati nomor urut 1 untuk dapat merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, tampaknya paslon 2 tadi sebenarnya menceritakan apa yang sudah kami kerjakan. Kami mengerti betul akses internet ini adalah salah satu cara agar masyarakat kita menjadi melek teknologi. Dan kami sudah melaksanakannya sejak tahun 2023. Kami sentuh masyarakat-masyarakat yang memiliki status desa tertinggal. Kami berikan akses internet melalui satelit yang pada saat itu belum ada yang harganya terjangkau, namun kami nilai bermanfaat kepada masyarakat. Perjuangannya cukup berat, 2 hari jalan kaki sambil membawa barang-barang alat-alat digital tersebut. Ini menunjukkan bahwa paslon 2 setuju dengan apa yang telah dilaksanakan oleh paslon 1 selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waktu habis. Marilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada kedua paslon yang ada di sini. Hadirin dan pemirsa yang ada di studio, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih menyaksikan debat pertama calon bupati dan calon wakil bupati Hulu Sungai Tengah pemilihan tahun 2024. Pada segmen ini, kembali kedua paslon akan menjawab pertanyaan hasil dari rumusan para panelis dengan subtema memajukan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada segmen ini terdapat 2 tema, dan kepada paslon yang memenangkan suite akan diberikan kesempatan lebih dahulu untuk memilih amplop pertanyaan di antara kedua tema. Kembali kami mengundang kepada perwakilan dari pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 agar dapat mengambil posisi. Baik. Baik, ini sama seperti yang pertama tadi. Ini kami tawarkan apakah tetap calon bupati atau calon wakil bupati yang melakukan suite? Wakil, ya silahkan. Baik, kita mungkin lebih geser lagi agar bisa dilihat nanti. Baik, lebih geser. Baik. Baik, dengarkan aba-aba saya. Begitu saya berikan aba-aba, dilaksanakan. Siun. Ya, diulang lagi. Kita ulangi, Bapak. Kita ulangi. Siun. Baik, kita ulang. Siun. Baik. Nah, sekarang dapat kesempatan nomor urut 2 untuk memilih soal.
Silahkan kembali ke tempat. Yang nomor urut 2 dulu, silahkan untuk memilih soal. Soal ada 4 karena dia ada 2 tema, dipersilahkan untuk memilih. Huruf A. Huruf A. Kemudian pasangan nomor urut 1 untuk Untuk memilih tema soal. huruf A dengan tema memajukan daerah. Diperbolehkan keduanya topik untuk memilih tersebut. Sama. Bapak memilih Ya. pelayanan kepada Yang C, masyarakat. tentang tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di tangan saya sudah ada amplop pilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati Hulu Sungai Tengah. Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Soal ada di dalam amplop yang telah dipilih tadi, yang C. Saya akan buka dalam keadaan bersegel. Banjir yang berulang berdampak besar pada masyarakat, infrastruktur, dan keseimbangan lingkungan. Pertanyaan, apa saja langkah konkret yang akan Anda ambil untuk memperkuat upaya pencegahan berbasis lingkungan? Serta bagaimana Anda berencana meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan banjir agar pelayanan publik di bidang kebencanaan lebih responsif dan efektif. Dipersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Durasi 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Banjir yang terjadi pada tahun 2021 menjadikan pembelajaran kepada pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap kesiapsiagaan bencana yang sudah kami laksanakan sejak tahun 2022, 2023, 2024 adalah pemasangan early warning system yang ada di daerah puncak menjadi tolak ukur agar kita bersiap ketika arus atau tingkat air, debit air yang berada di pegunungan itu bisa pada taraf membahayakan. Yang pertama early warning system. Yang kedua, tentunya sebagai bentuk pelayanan publik, kita juga menyiapkan daerah kita untuk lebih tangguh terhadap banjir. Yang pertama, saat ini pemerintah daerah sejak tahun lalu sudah memiliki alat amfibi untuk bisa mengurangi sedimentasi pasir atau sedimentasi lainnya yang ada di sungai-sungai. Saat ini kita mengerjakan pengerukan sedimentasi yang ada di hilir kita, daerah Kecamatan Labuan Amas Utara. Kita juga selalu menggaungkan kesadaran akan lingkungan. Pemerintah daerah, melalui pemerintah daerah selama kami menjabat, kami terus menggaungkan agar Hulu Sungai Tengah mengurangi penggunaan plastik atau HST, no plastic. Dan tentunya banjir menjadi pengingat kita untuk bisa bersahabat dengan alam, menjaga alam, dan mudah-mudahan kita bisa mewariskan alam ini kepada anak cucu kita. Silakan Pak Wakil untuk menambah. Program yang juga sudah kita lakukan itu adalah normalisasi sungai. Apalagi kolam regulasi dan Waktu habis. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kita nih nang pasti kada heret bepandir. Cuman kita begawi insya Allah bisa aja. Upaya penanganan banjir nang pertama di wadah kita itu sungainya tuh surut benar. Amun ujar pasangan nomor urut 1 tuh di Karuk, jinguk di sungai Sulaha. Sungai itu surut kelihatan benar. Jadi sungai itu perlu pendalaman sungai, dan kalau perlu itu ada penambahan lagi sungai baru. Karena bilanya hujan tuh luar labatnya, mun sawat 2-3 hari aja pasti banjir.
Nah, jadi ke depan sungai-sungai itu akan kita dalami lagi. Kemudian penanaman pohon, mungkin rencana yang hendak kami gawe itu maulah bendungan supaya kan di wadah kita tuh kada banjir lagi. Masih Dan ada juga penanaman pohon-pohon di wadah kita. Ya, waktu habis. Terima kasih. Dipersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Pendekatan kecintaan akan lingkungan sudah kami laksanakan selama 3,5 tahun kami menjabat. Setiap ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat, kita wajibkan untuk menanam pohon agar tumbuh rasa kecintaan terhadap lingkungannya. Mungkin terkesan memaksa, tetapi banyak merasakan manfaatnya insya Allah ketika pohon-pohon itu sudah bisa berbuah, bisa memberikan manfaat kepada warga sekitar. Kami juga kembali mengingatkan pada tahun 2021 pemerintah daerah Hulu Sungai Tengah di masa jabatan kami menggelontorkan uang agar proyek bendungan yang namanya tuh embung yang dimandingin bisa terlaksana. Alhamdulillah berkat itu proyek bendungan situ sudah mencapai 90%. Terima kasih. waktu masih ada. Masih ada? Cukup, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Amplop masih tersegel. Keberhasilan pembangunan daerah sering diukur melalui peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM. Meskipun IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami sedikit peningkatan dari 69,7 pada tahun 2022 menjadi 70,13 pada tahun 2023. Angka ini masih tertinggal dibandingkan dengan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Tanah Bumbu, Balangan, Tabalong, Tapin, dan Kabupaten Banjar. Pertanyaan, jika terpilih, langkah strategis dan program konkret apa yang akan Anda jalankan untuk mendorong peningkatan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam 5 tahun ke depan? Dipersilakan kepada calon nomor urut 2 untuk menjawab dengan durasi 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih kepada panelis. Ke depan kita akan memberikan pendidikan, pelatihan-pelatihan kepada masyarakat kita supaya dapat memiliki ilmu pengetahuan agar silakan Pak Ustadz. Ya, lanjutkan. Jadi meningkatkan membangun indeks pembangunan manusia itu tentu ada 3 aspek. Yang pertama adalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Nah, di kesehatan tentu angka harapan hidup harus kita tingkatkan. Nah, ini tentu kerja keras dengan Dinas Kesehatan, kolaborasi dengan semua stakeholder sampai ke Posyandu, terus sampai ke bawah ke tingkat RT untuk memastikan masyarakat dalam keadaan sehat tanpa ada stunting dan lain sebagainya. Kemudian kesejahteraan kita ini bermasalah besar sekali di Kalimantan Selatan karena angka kemiskinan kita nomor 1 Kalimantan Selatan. Ini memerlukan langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang berani agar angka kemiskinan kita betul-betul bisa kita tekan, angka kemiskinan kita betul-betul kita turunkan. Sebagaimana Kalsel paling rendah kan lumayan adalah kayak Martapura itu 2%. Kalau kita masih di 5,81%, ini sangat tinggi. Oleh karena itu tekad kita bersama Bang Rijal adalah orang yang tidak hanya berbicara, tapi yang paling pokok dia bekerja tidak di balik layar, tidak di balik meja, tapi betul-betul eksekusinya. Baik.
Kembali kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin kita sedikit memberikan koreksi ketika kita bicara IPM, komponen yang paling tinggi begitu kami nilai ternyata adalah pendidikan. Karena banyak penduduk kita yang mengambil kuliah tingkat lanjutan, sekolah tingkat lanjutan ke Banjarmasin maupun keluar daerah, sehingga seakan-akan putus angka tersebut tidak ada di Hulu Sungai Tengah. Salah satu yang sudah kami kerjakan adalah mendorong agar ada politeknik-politeknik baru, dan alhamdulillah awal tahun ini 2024 tadi sudah ada politeknik namanya Politeknik Murakata di Hulu Sungai Tengah. Mudah-mudahan itu akan membuat banyak sarjana yang asli Hulu Sungai Tengah. Kemiskinan pada tahun 2021 angka kemiskinan 6,01%. 2023 angka kemiskinan turun jadi 5,8. Alhamdulillah pemerintah Hulu Sungai Tengah telah bekerja. 2023 tidak ada. Waktu habis. Dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kita sepakat yang disampaikan paslon nomor urut 1, akan tetapi kita menambahkan untuk masyarakat Hulu Sungai Tengah itu, karena tuh kita usahakan untuk gratis kuliah. Jadi kita mau usahakan mohon tenang. supaya kuliah itu pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk membayari. Nanti kita berkoordinasi para anggota DPR, karena kebetulan kita nih lawan bebuan anggota DPR kompak. Jadi ngarannya lawan DPR kompak nih kan kita nyaman aja matur di daerah nih lah. Supaya masyarakat kita tuh bujur-bujur tak ayume, merasa nyaman dan merasa diperhatikan. Itu aja, silakan Pak Ustadz. Ya, jadi masalah kesehatan, kemiskinan itu yang sangat riskan. Hanya beberapa periode ini luar biasa. Baik, terima kasih. Kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada kedua pasangan calon yang ada di sini. Hadirin dan pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih menyaksikan debat pertama calon bupati dan calon wakil bupati Hulu Sungai Tengah tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, izinkan saya menjelaskan mekanisme debat terbuka untuk pasangan calon. Yang pertama, pada debat terbuka kedua paslon akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan menanggapi jawaban dari pasangan calon secara bergantian. Pertanyaan harus berdasarkan dengan tema debat yang telah ditentukan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan tidak diperkenankan menyerang secara personal. Pasangan calon tidak diperkenankan untuk memotong pemaparan pada saat calon lain sedang memberikan jawaban atau tanggapan dengan waktu yang masih tersedia. Untuk menjawab pertanyaan ataupun menanggapi, kami bebaskan kepada pasangan calon untuk menyerahkan kesempatan kepada calon bupati ataupun calon wakil bupati. Pada segmen keempat, pertanyaan pertama akan diberikan oleh pasangan calon nomor urut 2 yang kemudian akan dijawab oleh paslon nomor urut 1 dan ditanggapi kembali oleh paslon nomor urut 2. Dipersilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan. Durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas waktu yang disediakan kepada kami. Nang hendak ulun takunakan, menurut data di BPS itu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu kita mendapatkan angka termiskin pertama. Sakalsel. Strategi apa yang akan dilakukan paslon nomor urut 1 untuk mengatasi itu ke depan? Silakan. Waktu masih ada? Ingin ditambahkan Bapak? Cukup? Cukup. Baik, disilakan kepada pasangan calon nomor 2
untuk memberikan jawaban durasi 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Strategi yang digunakan pasangan aman untuk menurunkan kemiskinan sebenarnya adalah strategi yang sudah kami laksanakan ketika kami bisa berhasil menurunkan kemiskinan ekstrim pada tahun 2023. Kami menurunkan angka kemiskinan dari 2021 sampai 2023 dari 6,01 menjadi 5,8. Namun kemiskinan ekstrim, yaitu masyarakat yang kurang lebih memperoleh penghasilan per bulan 330.000 dari 2021 sampai 2023 dari 880 menjadi 0 pada tahun 2023. Bukti nyata yang kami tunjukkan melalui strategi kami yaitu pemberian namanya penghasilan tambahan, usaha tambahan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap bagaimana meningkatkan penghasilan mereka. Salah satu contohnya, kami menginterview masyarakat apa yang ingin dia kerjakan. Ada yang ingin beingu itik, ada yang ingin kolam ikan, maka kami berikan kolam ikan, kami berikan itik, pakan itik sampai kandang-kandangnya sehingga mereka bisa meningkatkan penghasilannya. Bahkan dalam usaha pertanian ternyata ada juga yang ingin bibit, maka kami berikan bibit-bibit hortikultura, terutama cabai, ada yang ingin berusaha bawang. Itu strategi itu sudah kami laksanakan dari 2021 dan 2023 dan kami tujukan pertama kali adalah masyarakat yang miskin ekstrim. Alhamdulillah 2023 data BPS masyarakat yang miskin ekstrim itu menjadi 0. Kami memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat sebagai bentuk penghargaan prestasi yang kami peroleh. Terima kasih. Masih ada waktu? Baik. Kami silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Faktanya Pak Aulia bahwa pertama betapa banyaknya masyarakat kita yang miskin secara data saja tuh paling tinggi kita. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi kita di Baraba itu agak melambat Pak, 4,11%. Jadi dibanding tetangga sebelah itu lebih laju. Nah ini kan menunjukkan roda perekonomian kita di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu sangat melambat. Kemudian faktanya misalnya ketika anggota dewan mengusulkan pada pemerintah daerah tentang bedah rumah agar dibedah 1.000 buah, itu hanya disetujui sangat minim 350, padahal total yang perlu dibedah 5.600. Maka di kami insya Allah bisa. Ya, kembali kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban yang tadi disampaikan oleh paslon nomor 2. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, dari tadi kami paslon nomor 1 memberikan bukti dan angka. Kami sedikit memberikan koreksi, bedah rumah bukan menjadi satu-satunya penyebab masyarakat kita miskin. Namun ada berbagai aspek. Salah satunya ketika kami ke kampung-kampung, ketika kami mengunjungi rumah-rumah masyarakat, ternyata akses air bersih maupun jamban yang dimiliki oleh masyarakat di rumah tersebut ternyata masih belum sesuai. Oleh karena itu, mungkin dalam jumlah untuk bedah rumahnya kami kurangin, namun kami menjawab permasalahan SDGs, yaitu melalui program air bersih dan jamban yang kami buat selama 3,5 tahun ini menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Terima kasih. Silakan. Cukup. Baik, terima kasih. Selesai untuk sesi yang pertama, kita akan mulai lagi kepada sesi yang selanjutnya, yaitu sesi yang kedua. Untuk sesi yang kedua, kami persilahkan kepada pasangan nomor urut 1 untuk dapat memberikan pertanyaan. Waktu 1 menit, kami persilahkan mulai dari Anda berbicara.
Bismillah. Jadi banyak masyarakat kita ini sebenarnya memiliki profesi sebagai petani. Namun yang banyak yang kurang tahu, rata-rata mereka ini adalah petani gurem. Petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Petani gurem punya sebuah keterbatasan di mana jumlah lahan yang dia kelola itu sangat sedikit sehingga penghasilan yang dia miliki otomatis jadi sedikit. 0,5 hektar kurang lebih 13 juta setiap sekali panen penghasilan yang dia peroleh. Apa strategi paslon nomor 2 untuk mensejahterakan para petani, yaitu petani gurem yang mayoritas menjadi masyarakat yang ada di hulu Sungai Tengah kita ini? Ada tambahan? Baik. Disilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Tadi ulun mendengar memang di wadah kita tuh banyak masyarakat kita tuh tukang. Akan tetapi tukang-tukang di wadah kita tuh kada begawi di benua kita. Kada mendapat kesempatan begawi. Begawinya malah di kampung orang. Ada yang begawi di Amuntai, ada yang begawi di Kandangan. Karena gawian-gawian proyek di hulu Sungai Tengah itu kada didapatkan oleh kontraktor hulu Sungai Tengah. Malah kontraktor luar yang diberi kesempatan. Nah itu namanya Mohon tenang. tukang-tukang kita itu kada begawian sehingga kada jadi sejahteranya. Disilakan ditambahkan oleh Pak Ustadz. Ya, jadi untuk petani kita berkomitmen untuk mensejahterakan petani ya, karena memang sumbangsi terbesar pada PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu memang sektor pertanian. Nah karena itu untuk menggenjot ini, pertama lahan-lahan nganggur itu kita coba. Masih banyak lahan-lahan yang tidak produksi, tidak produktif, itu kita aktifkan kembali. Itu tentu memerlukan kehadiran pemerintah untuk menggerakkan para petani untuk bisa menggarap sawah-sawah. Lahan sawah kita sangat banyak, besar. Ini yang harus kita genjot. Kemudian kalau kita insya Allah ditakdirkan memimpin. Dan tentu untuk yang memiliki tanah-tanah yang tidak begitu luas, maka tentu kita kolaborasikan dengan yang lain, dengan petani-petani dan sebagainya. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapannya. Durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Jadi sebenarnya yang kita tanyakan tadi, bagaimana solusi agar petani gurem, petani yang memiliki lahan kelolaan kurang dari 0,5 hektar itu bisa sejahtera. Inilah yang sudah kami kerjakan saat ini. Kami memberikan alternatif penghasilan tambahan. Contohnya seorang petani gurem, kami berikan opsi untuk bisa misalnya punya kolam ikan, bisa punya itik beingun itik, ataupun memanfaatkan lahannya untuk tanaman hortikultura. Ada yang menggunakan pipa-pipa yang hortikultura seperti itu untuk di halamannya, karena tanah yang mereka miliki itu sangat sedikit. Di sini letaknya pengalaman yang kami lalui, bahkan kinerja yang kami laksanakan di lapangan. Terima kasih. Silahkan tambahan. Cukup. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin, Bupati. Jadi secara umum kita sepakat dengan Pak Aulia, ide-idenya, akan tetapi masih banyaknya lahan-lahan kosong yang sangat sayang untuk itu kita tidak kita gunakan secara maksimal. Disinilah perlu
Artinya kesempatan para petani untuk menanam itu kan sangat besar sebenarnya kan. Nah, bahwa ada untuk para petani gurem tadi, faktanya dia tidak bisa lagi menambah kepemilikan tanah yang lebih luas. Tentu memang kami setuju bahwa harus ada pekerjaan sampingan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Demikian. Masih ada waktu? Baik, marilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada dua pasangan calon yang ada di sini. Dan hadirin pemirsa yang ada di sini, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Hadirin dan pemirsa, kita kembali melaksanakan debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Hulu Sungai Tengah. Untuk debat terbuka ini, pertanyaan harus berdasarkan tema, yaitu memajukan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk menjawab pertanyaan maupun menanggapi, kembali kami bebaskan kepada pasangan calon bupati ataupun calon wakil bupati untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, untuk sesi yang pertama dipersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat memberikan pertanyaan durasi 1 menit dimulai dari Anda yang berbicara. Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat di Hulu Sungai Tengah tentunya selalu memberikan tantangan tersendiri. Pemerintah Hulu Sungai Tengah alhamdulillah sudah dari tahun 2021 sampai 2023 berdasarkan penilaian oleh Ombudsman dan Menpan RB memiliki nilai sangat baik. Pelayanan, standar pelayanan minimal baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun perizinan selalu memberikan nilai yang baik oleh instansi vertikal. Kami ingin menanyakan kepada paslon 2, saat ini kita semua sedang membuat gedung mall pelayanan publik. Apa strategi Anda untuk mengisi mall pelayanan publik tersebut sebagai bentuk pelayanan? Disilakan kepada paslon 2 untuk memberikan jawaban dengan durasi 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1 yang menakut-nakan kita tentang pelayanan publik. Gedung pelayanan publik kayaknya tuh nang pasti kita akan kita isi pita-pita wilayah wisata. Jadi wilayah jalan nang tuju Kanate, nang tuju Kahantakan. Jadi di situ karena bahkan kayaknya kita andaki penunjuk jalan. Jadi orang-orang nang madakan jalan. Kemudian kayaknya di situ kita andaki juga contoh-contoh kerajinan di Hulu Sungai Tengah. Jadi bilanya orang nak manuar itu datang ke wadah kita, datang ke wadahnya orang nama ulah tuh. Nah kita andaki itu. Jadi bilanya orang datang ke Kanate, misalnya Kanate di situ tempat wisata kan banyak tuh. Karena itu menambah juga pendapatan, apalagi orang tuh sampai bermalam kan. Jadi kayak itu pang dulu yang akan kita lakukan. Silakan ditambahkan oleh Pak Ustadz dulu. Mall pelayanan publik spiritnya tentu adalah pelayanan terpadu, di mana semua pelayanan publik harus berada satu pintu, sehingga masyarakat ingin mengakses pelayanan, berbagai bentuk pelayanan, perizinan kah, apakah segala macam bentuk pelayanan itu dilakukan di satu pintu sehingga memudahkan akses masyarakat, tidak mudah kada kunyuk-kunyuk gitu nah, kadang ngalih jurang nyola. Nah, itu aja. Baik, kami persilahkan kembali kepada pasangan nomor urut 1 untuk menanggapinya. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, sejatinya pelayanan publik
harus mudah, murah, dan cepat. Mall pelayanan publik yang kami inisiasi di tempat yang sangat strategis bertujuan untuk mengumpulkan jenis-jenis layanan baik oleh pemerintah daerah maupun instansi-instansi vertikal yang ada di hulu Sungai Tengah. Ada pengadilan, ada kepolisian, semuanya kita harapkan dengan kita memberi contoh pemerintah daerah bisa memiliki status sangat baik dalam standar pelayanan minimal. Kita harapkan masyarakat punya satu tempat untuk menuju untuk mengharapkan pelayanan-pelayanan. Selain itu, kami juga menginisiasi pelayanan digital di mall pelayanan publik. Tanpa perlu datang, cukup lewat HP. Terima kasih. Ya. Silakan kepada paslon 2 untuk merespon dengan waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Jadi tadi ujar paslon nomor urut 1 kada perlu datang lewat HP aja, mun nangka itu kada usah ada mall pelayanan publik tuh, ya Allah. Amun nang lewat HP aja, jadi di situ orang datang ke situ mau urus perizinan saberetan itu kita sediakan. Bahkan di situ kita sediakan juga artinya rute-rute wisata dan sebagainya. Napa aja yang dikehendaki orang munnya kawa ada di situ. Masih ada waktu? Ya tentu kita memadukan antara digitalisasi dengan offline ya, karena memang masih diperlukan itu. Nah tentunya ya semua ya bahwa pelayanan itu harus murah, ya itu sepakat, cepat, harusnya itu yang terjadi. Mudah-mudahan kami yang bisa melakukan itu insya Allah. Salam 2 jari. Mohon tenang, dipersilakan. Sudah. Masih. Oh, ya. Dipersilakan kepada paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini ada salah satu tugas pemerintah daerah adalah ada pilihan wajib, ada pilihan ada wajib, kemudian ada pilihan, ada tugas wajib, ada tugas pilihan, ada tugas wajib dasar, ada tugas pilihan. Nah kira-kira Bapak akan mengambil langkah lebih prioritas mengambil urusan pilihan yang mana dan apa strateginya untuk mensejahterakan Bumi Murakata agar tidak lagi menjadi ranking pertama angka kemiskinannya terbesar di Kalimantan Selatan. Ada tambahan? Baik, disilahkan kepada pasangan nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, urusan pemerintah daerah wajib dan pilihan. Sesuai namanya, wajib itu harus kita laksanakan. Wajib berupa kesehatan, pendidikan, itu sudah kami laksanakan. Infrastruktur, itu juga sudah kami laksanakan. Yang menjadi kendala adalah ketika kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, kita tentu memfokuskan, kami dari pasangan Aulia Mansyah menggunakan prinsip evidence based policy, yaitu kebijakan yang berdasarkan data. Kebijakan yang kalau kita ambil bisa memberikan impact yang lebih banyak kepada masyarakat. Pilihan yang selama ini kami ambil adalah kebijakan untuk pelayanan kesehatan. Kita sudah UHC, seluruh penduduk kita di cover oleh BPJS Kesehatan. Rugi kalau kada kita ulah rumah sakit kita bagus, supaya jangan sampai ibaratnya orang sudah di cover BPJS ternyata kada lengkap alatnya, harus dikirim ke Banjar, ke rumah sakit Ulin. Kita ingin makanya fasilitas kesehatan yang ada di tempat kita itu memadai. Itulah salah satu bentuknya yang kami tuangkan dalam program kerja kami. Kami ingin agar pendidikan kita, anak-anak kita ini bisa menjadi penerus kita. Anak-anak ini hidup lebih baik, modal utama mereka adalah pendidikan.
Mereka dimodali dengan digitalisasi, alat-alat yang mudah membuat pembelajaran mereka jadi mudah dan menyenangkan. Mereka dikenalkan dengan akses internet. Itulah yang saat ini sudah kami kerjakan. Mudah-mudahan ini berkat dorongan masyarakat Hulu Sungai Tengah, setiap kemajuan inovasi yang kami lakukan bisa memberikan impact atau bisa memberikan hasil yang bagus dalam menurunkan angka IPM di kabupaten yang kita cintai ini. Cukup. Baik. Kami silakan kepada paslon 2 untuk memberikan tanggapan. Durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Amun menurut ulun, kita harus memberikan pelatihan-pelatihan termasuk pelatihan ketenaga kerjaan, walaupun peluang pekerjaan itu tidak ada di Hulu Sungai Tengah bagi masyarakat kita, dia memiliki skill, memiliki ilmu pengetahuan begawi. Jadi bila inya kadada peluang begawian di wadah kita itu, inya kau begawi ke kabupaten lain, itu nang sangat menekan angka kemiskinan menurut ulun. Ustaz lanjut. Jadi kalau kita memimpin by data, harusnya kalau kita benar memimpin by data, harusnya sesuai data angka kemiskinan kita rendah. Dan yang paling penyumbang terbesar adalah pertanian. Harusnya pertanianlah jadi urusan. Waktu habis. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada. Baik. Kemudian Mohon tenang. akan kita Beri kesempatan beri kesempatan yang kepada pasangan nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari pasangan nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, dalam membangun suatu daerah, Anda akan dihadapi dengan berbagai pilihan. Semua hal yang disampaikan oleh paslon nomor 2 sebenarnya adalah hal yang sudah kami kerjakan selama 3,5 tahun. Pertanian sudah menjadi fokus utama kami, bagaimana kami meningkatkan penghasilan para petani gurem. Kemudian untuk pelatihan sudah kami kerjakan dan itu menjadi sebuah agenda rutin terhadap UMKM kita. Salah satu cara kami untuk lebih meningkatkan adalah memfungsikan BUMD agar menjadi katalis. Ini yang sedang kami kerjakan. Kajiannya sudah, insya Allah tahun depan BUMD bisa menjadi katalis perekonomian kita. Terima kasih. Cukup. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua peserta debat kita pada malam hari ini. Hadirin dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan debat pertama calon bupati dan calon wakil bupati Hulu Sungai Tengah. Segmen ini merupakan segmen terakhir. Kita akan bersama-sama mendengarkan pernyataan terakhir atau pernyataan penutup dari kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Kesempatan pertama untuk memberikan pernyataan penutup diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu 2 menit sejak Anda berbicara. Hadirin yang ulun hormati, di akhir debat ini ulun ingin menegaskan bahwa visi dan misi ulun bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi merupakan komitmen untuk menjadikan daerah kita sebagai tempat yang lebih baik. Ulun percaya bahwa setiap suara pian sabarataan adalah langkah menuju perubahan yang nyata. Kita perlu fokus pada pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum keadilan. Kami berjanji untuk selalu membuka pintu dialog, mendengarkan aspirasi pian sabarataan,
dan bertindak dengan integritas, bersama kita bisa menghadapi setiap tantangan yang ada dan mewujudkan harapan yang kita impikan. Mari kita bergandeng tangan menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Ulun yakin dengan dukungan dan kerjasama kita dapat mewujudkan daerah yang nyaman dan sejahtera bagi sebarataan. Terima kasih atas perhatian pian semua. Ulun ada pepantun gasan pian. Jalan-jalan ke Surabaya. Jalan ke Surabaya sambil berdoa. Amun bubuhan pian hendak sejahtera, pilihkan hana nomor 2. Silahkan ditambahkan. Jadi konsentrasi kita insya Allah karena kita akan memimpin Hulu Sungai Tengah by data, maka konsentrasi kita akan mensejahterakan masyarakat Hulu Sungai Tengah dengan lebih cepat insya Allah menurunkan angka-angka kemiskinan kita insya Allah. Tidak akan lagi berada di peringkat pertama. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pernyataan dari paslon nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun hendak berterima kasih dan minta maaf. Ulun hendak berterima kasih kepada masyarakat Hulu Sungai Tengah yang telah menitipkan amanahnya kepada kami ketika kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati pada tahun 2021. Ulun berterima kasih kepada relawan tim yang mendorong kami untuk maju jalur independen. Ulun berterima kasih kepada partai politik, Partai Demokrat dan PDIP Perjuangan yang telah mengusung kami. Ulun minta maaf jikalau dalam 3,5 tahun pekerjaan yang kami lakukan belum sempurna. Ulun minta ridho jikalau pekerjaan yang kami lakukan tidak bisa menyenangkan semuanya. Tiada lain tiada bukan itulah kealpaan kami sebagai manusia biasa. Ulun sedikit mengibaratakan Hulu Sungai Tengah, kabupaten kita cintai ini adalah sebuah kabupaten yang besar, terbesar di Banua 6. Ulun ibaratakan sebuah kendaraan dengan banyak penumpang dan 1 supir. Supir itulah yang akan mendorong ke kiri ke kanan maju mundurnya kabupaten kita yang cintai ini. Supir yang baik akan mendengarkan apa permintaan penumpang. Namun penumpang akan lebih tenang, penumpang akan tidur dengan lelap ketika mereka tahu disupiri oleh supir nang berpengalaman. Amun hendak aman, baik supir lawas saja. Kami Hulu Sungai Tengah, kami pasangan aman, kami coblos nomor 1. Terima kasih. Masih ada Tolong waktu, tenang, disilakan. Saya hendak menutup dengan sebuah pantun. Cie, okir-okir kayu diukir, diandak ke atas meja. Ya, terima kasih Waktu atas habis. kesempatan. Baik. Demikianlah pelaksanaan debat pertama calon bupati dan calon Mohon tenang. bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024. Sebelum menutup kegiatan debat pada malam ini, kepada seluruh tamu undangan kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dan pemirsa, berakhir sudah sesi debat publik pertama pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Hulu Sungai Tengah tahun 2024. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh hadirin. Semoga debat ini menjadi langkah awal dalam memilih pemimpin yang benar-benar membawa perubahan positif bagi kita. Selamat malam dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Gunakan hak pilih sesuai asas luber dan jurdil pada tanggal 27 November 2024. Saya Meldi Muzada Elva. Dan saya Farinia Puradamayanti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan.